Bab 8, Naga yang tertidur. Sebelum melangkah jauh, Debbie melepaskan tangannya. Rizal merasa tersesat. Dia tahu bahwa kebahagiaan yang tiba-tiba barusan sebenarnya sangat hampa, tetapi penolakan paling langsung Debbie pada ibunya, Robin dan lainnya. Maaf, aku menggunakanmu sebagai tameng. Debbie meminta maaf. Rizal merasa sakit, maaf, bukankah kita suami istri? Mengapa rasanya sangat aneh? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Rizal dengan suara yang rendah. Melihat depresi Rizal, Debbie menghela nafas sedikit, sebenarnya, aku tidak tahu apakah keputusan kakek benar. Tapi, sebelum Debbie selesai berbicara, tiba-tiba dia merasakan sebuah bayangan gelap mengarah ke dirinya sendiri. Dan mendorongnya ke belakang. Kekhawatiran Debbie yang telah dia kumpulkan, tampak seperti balon, dan akan segera meledak. Akan tetapi, Debbie hanya bisa mendengar suara deru mesin, dan sebuah mobil sport putih menghilang dalam sekejap, dan kecepatannya terlalu cepat. Debbie mengerti dalam sekejap, Rizal menyelamatkan dirinya. Debbie melihat Rizal mengambil batu dan menghantamkannya ke arah mobil sport dengan kekuatan penuh, tetapi mobil sport itu terlalu cepat. Hati Debbie tiba-tiba tergerak sedikit, pria di depannya, selain sedikit bajingan, sebenarnya cukup baik, setidaknya dia yang terbaik dengan segenap hatinya. Bukankah kebahagiaan terbesar adalah menemukan seseorang yang memperlakukan dirimu dengan sepenuh hati di dunia ini? Rizal mengutuk dan kembali ke sisi Debbie. Mobil sport barusan terlalu keterlaluan. Tak perlu dikatakan lagi, ketika mobil itu menabrak Debbie, dia melukai Debbie dan Rizal akan mencarinya hingga ketemu. Rizal bertanya dengan gelisah, apakah kamu terluka? Bagi Rizal, tampaknya ketakutan juga sebuah masalah. Debbie tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan rasa manis yang telah lama hilang di hatinya. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja ingin kamu katakan? Rizal tiba-tiba teringat apa yang baru saja ingin dikatakan Debbie. Titik titik titik. Assalamualaikum Sobat Novel Upload. Ketemu lagi bareng Mimin di cerita Rizal Debbie Bab 8, dengan judul Naga yang Tertidur. Sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian like dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu semua, komen juga ya, sebutkan nama kota asalmu, sebagai dukungan untuk channel Novel Upload, supaya channel Novel Upload bisa terus melanjutkan cerita Rizal Debbie. Terima kasih. Titik titik. Wajah Debbie sedikit memerah, dan dia berkata dengan suara rendah, maksudku, menikahkan aku dan kamu, aku menerima takdirku. Setelah itu, dia melarikan diri. Rizal tiba-tiba terkejut, seolah-olah dia lebih bahagia daripada menghasilkan ratusan juta. Ini berarti Debbie telah menerima dirinya sendiri. Meskipun itu adalah langkah pertama dari sebuah perjuangan panjang ini, itu sudah cukup untuk membuat Rizal merasa sangat bahagia. Melihat punggung Debbie, hati Rizal terus berdesir dengan penuh kebahagiaan. Jangan khawatir, suamimu bukanlah seekor ayam atau anjing, tapi naga yang tertidur. Ketika saatnya tiba, dia akan terbang ke langit. Di kantor Charles, dua tamu tak diundang datang pagi-pagi sekali. Yang duduk di hadapan Charles adalah Rizal. Denny berdiri dengan hormat. Charles memandang Rizal dengan jijik. Dia menyadarinya sedini mungkin dan berinisiatif untuk menjual istrinya dan mendapatkan uang. Juga, 100 juta, bagi anak laki-laki miskin, itu adalah uang yang sangat besar, aku takut dia akan bersedia menjual wanitanya. Charles menelepon dan meminta sekretaris untuk membawa 100 juta uang tunai ke ruangannya. Ambil uang ini dan keluar. Mulai sekarang, kamu dan Debbie tidak akan ada hubungannya satu sama lain. Charles mematikan puntung rokoknya, dan kemudian mulai memanggil tamu berikutnya. Rizal tiba-tiba tertawa, ternyata ada orang yang sombong seperti ini. Charles, jika kamu mengira kamu adalah satu-satunya keluarga kelas atas di Green Bay, kamu bisa membanggakannya, tapi aku peringatkan kalau kamu ada di bawah pengawasanku. Jika kamu berani memprovokasiku, aku akan segera membuatmu bangkrut. Charles memelototi Rizal dan merasa seperti mendengar kata-kata gila dari orang gila, apa kepalamu membentur pintu. Rizal mengabaikan Charles, dan melihat arlojinya, ini sudah jam 9.20, dan dalam 5 menit aku akan membuat sahammu jatuh ke batas bawah. Meskipun ini hanya pasar saham biasa,
jika kamu masih tidak menyadarinya, aku akan menghancurkan saham keluargamu. Saham Cakrawala Group memiliki nilai pasar yang beredar pada angka 6 miliar rupiah. Jika mereka turun sampai batas bawah, dia akan kehilangan 600 juta rupiah per hari. Meskipun Charles masih bisa membanggakan kekuatannya, jika nilai pasar sahamnya menyusut hingga 600 juta per hari, dia tidak akan bisa duduk diam. Tapi Charles sama sekali tidak mempercayai kata-kata Rizal. Mereka yang sesumbar tidak membayar pajak, bahkan mereka juga tidak akan bisa masuk surga. Melihat ejekan di wajah Charles, Rizal berkata kepada Denny, "Silakan." Denny mengangguk dengan hormat, "Baik, Pak." 1 menit kemudian, Charles melihat bahwa stoknya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba, berbalik, dan beberapa pesanan besar langsung memblokir harga sahamnya. Meskipun itu hanya pasar saham biasa, itu juga bisa membuat Charles merinding. Tapi dalam sekejap, dia menjadi tenang. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Mungkinkah seorang pria cacat mental sedang menekan tombol transaksi? Ya, itu pasti sebuah kebetulan semata. Melihat Charles dengan ekspresi curiga, "Kenapa, kamu tidak percaya?" "Oke, ini jam 9.26, dan pasar akan buka dalam 4 menit. Aku akan membuka batas bawah. Setelah 2 menit, aku akan segera menaikkan 3 poin jika kamu masih tidak mengerti." Ekspresi di wajah Charles menjadi sangat jelek, dia sangat ketakutan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang veteran di industri ini, bagaimana dia bisa mempercayai Rizal dengan begitu mudah? Setelah pasar saham dibuka, Charles melihat bahwa sahamnya tergeletak dengan baik pada harga batas. Namun, setelah 2 menit, sejumlah besar nominal uang mulai membongkar papan, dan harga sahamnya seperti jarum jam, ditarik ke atas 3 poin dalam garis lurus, dan kemudian mulai menyamping dengan menurun. Charles melihat semua ini dengan tidak percaya, ini adalah sebuah transaksi saham yang nyata, bukan simulasi. Harga sahamnya sendiri sepenuhnya dikendalikan oleh orang lain. Berapa modal dia? Betapa hebatnya pedagang saham ini. Tidak mudah bagi orang seperti itu untuk bermain-main sampai mati. Jangan memandang dirimu sebagai orang yang paling berani di Green Bay, tetapi Charles tahu bahwa jika dia membandingkannya dengan seluruh pebisnis di negara ini, dia bukanlah apa-apa. Charles menyeka keringat dari dahinya dan berkata dengan hormat, "Pak Rizal, aku tidak tahu permasalahan ini, tolong lepaskan aku." Mata Rizal bersinar dengan sebuah cahaya suram, "Maukah aku melepaskanmu? Bukankah itu tergantung pada sikapmu sendiri?" Charles adalah orang yang pintar, dia menganggukkan kepalanya berulang kali, "Aku mengerti, aku mengerti. Aku berjanji bahwa anak itu tidak akan pernah mengganggu Bu Debbie lagi di masa depan, bahkan jika dia melihatnya dari kejauhan, dia akan memutar kepalanya." Rizal sangat puas dengan pernyataan ini. Dia mengangguk, "Apa yang terjadi hari ini, jangan katakan sepatah kata pun kepada orang lain, jika tidak, kamu akan tetap dalam masalah." Charles mengangguk lagi dan lagi, merasa sangat terkejut. Apakah ini benar-benar menantu keluarga Hendrawan yang terbuang itu? Mengapa dia bisa memiliki kemampuan yang begitu kuat dan aura yang begitu kuat? Tidak mengherankan jika begitu banyak orang di Green Bay berpikir bahwa dia hanya orang yang sia-sia, tetapi orang seperti itu yang lebih mengerikan. Charles teringat akan arogansi sebelumnya, dan tidak bisa menahan punggungnya yang basah oleh keringat. Untungnya, dia bisa melepaskan tekanan ini, jika tidak, keluarga yang dia bangun akan berakhir. Bersambung. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.